Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vianas Inga Pratama dengan NIM 123240128 dari jurusan Informatika. Pada kesempatan ini saya akan merepresentasikan tugas pembuatan peta NDVI berdasarkan area yang ditentukan. Pada tugas ini, kami diminta untuk membuat peta NDVI dengan area analisis yang merupakan daerah asal mahasiswa. Area tersebut dapat dibuat menggunakan tools geometri di Google Earth Engine dan akan mendapatkan nilai lebih apabila area yang digunakan berasal dari shapefile yang diunggah sebagai aset. Oleh karena itu, pada proyek saya ini, saya akan membuat batas wilayah asal saya menggunakan Quantum Keys, kemudian mengekspornya sebagai shapefile dan mengimpornya ke Google Earth Engine sebagai aset untuk digunakan dalam analisis NDVI. Setelah area analisis ditentukan, saya melanjutkan dengan proses perhitungan NDVI. NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index adalah indeks yang digunakan untuk menilai kondisi vegetasi di suatu wilayah. NDVI sendiri dihitung melalui rumus NIR dikurangi red dibagi NIR tambah red. Nilai NDVI sendiri berada di rentang min 1 hingga plus 1, di mana nilai rendah menunjukkan area tanpa vegetasi seperti air atau bangunan, sedangkan nilai tinggi menunjukkan vegetasi sehat dan lebat. Indeks ini sangat berguna karena memberikan informasi vegetasi secara cepat, akurat, dan mencakup wilayah yang luas. Nah, langkah-langkah yang akan saya kerjakan nanti itu meliputi apa aja sih? Nah, pertama itu, ada pembuatan batas area asal di Quantum Keys, lalu diekspor menjadi shapefile. Dua, mengunggah shapefile tadi ke Google Earth Engine sebagai aset. Ketiga, memanggil dan memotong citra satelit Sentinel-2 berdasarkan area tersebut. Keempat, menghitung NDVI menggunakan band NIR dan red. Kelima, menampilkan peta NDVI dengan skema warna mulai dari merah atau vegetasi jarang hingga hijau atau vegetasi lebat. Nah, langsung saja kita ke videonya ya teman-teman. Silakan tonton. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah sempat perkenalan dan membicarakan tentang apa sih tujuan video ini dan apa sih tujuan project ini. Nah, pada langkah pertama kita akan membuat batas wilayah dengan menggunakan shapefile yang akan kita gunakan sebagai aset. Nah, cara membuatnya itu kita menggunakan aplikasi QGIS ini. Tabelnya akan seperti yang tertampil di layar ini. Langkah pertama kita nanti memasukkan OpenStreetMap. Kalau sudah kita klik kanan, kita tambahin 1. Ini daerah 1, kita oke. Nah, cara ceknya itu di sini ya teman-teman, kita open attribute table. Ini tuh yang kita buat. Itu juga bisa nambahin lagi. Kita tambahin lagi lah di sini di Gunung Perahu ini. Tambahin 2, daerah 2, kita oke. Nah, ini adalah daerah 2 yang kita tandain. Nah, di sini kita akan membuka GE teman-teman ya. GE-nya pastikan dengan menggunakan akun teman-teman yang teman-teman daftarkan. Nah, lalu kita masuk ke aset, kita new, save file, select. Ini yang kita bikin tadi itu otomatis masuk. Kita open, kita upload. Nah, di sini kita tunggu. Nah, kalau sudah biru gini berarti ini sudah masuk ya asetnya. Kita bisa view aset. Terus kita ke bagian pencet import. Oke, kita akan melakukan coding dan kodenya itu saya akan pastekan langsung dan akan saya jelaskan setelah saya paste. Nah, ini akan lumayan panjang tapi masih bisa dimengerti. Oke, yang pertama ini untuk apa? Oke, yang bagian ini itu digunakan untuk memanggil koleksi citra Sentinel-2 Surface Reflectance atau SR yang sudah harmonized dengan Google Earth Engine. Ini adalah sumber data mentah yang bersih banyak band nantinya. Dan yang kedua, apa itu filter yang ini?
Nah, ini tuh digunakan untuk menyaring filter citra berdasarkan metadata properti cloud pixel percentage, hanya memasukkan citra yang dilaporkan memiliki kurang dari 10% awan. Tujuannya itu untuk mengurangi pengaruh awannya itu sendiri. Lalu kita mengfilter filter date itu berarti memilih citra dari rentang tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Lalu filter bounds ini kita gunakan hanya ambil citra yang menutupi atau bersinggungan dengan geometri table area studi. Ini memperkecil lokasi ke wilayah target. Yang dimana saya itu menggunakan ini asset file yang nanti akan hanya di sekitar sini saja yang dipilih gitu. Lalu median image ini untuk apa? Untuk menghitung median per pixel dari seluruh citra yang tersisa di koleksi, menghasilkan satu agregat band-band yang sama. Median membantu mengurangi noise dan tutupan awan yang sporadis. Lalu di bagian lain ini kita akan memotong crop citra ke batas table. Lalu divide 10.000 itu mengskalakan nilai band SR yang biasanya disimpan sebagai integer range 0 sampai 1000 ke bentuk reflectance 0,0 hingga 1,0. Lalu yang bagian ini itu untuk menambahkan layer RGB ke map view menggunakan band 4 sebagai merah, band 3 sebagai hijau, dan band 2 sebagai biru. Urutan yang standar untuk true color ya. Dan min max menentukan rentang nilai reflectance yang dipetakan ke 0 sampai 255 gitu. Lalu map center object ini untuk agar nanti kita benar-benar bisa melihat ini di tengahin gitulah layarnya. Lalu di bagian ini ya paling penting yaitu untuk menghitung NDVI-nya sendiri teman-teman. Di sini ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung NDVI, yaitu mengambil band near infrared atau near B8 dari median image, lalu red dari band 4. Lalu dengan rumus var NDVI sama dengan near subtract red, itu berarti near dikurangi red divide dibagi near ditambah red gitu. Nah, NDVI palette ini nanti adalah array warna untuk membuat peta gradien NDVI merah ke hijau. Lalu map at layer ini itu digunakan untuk menampilkan layer NDVI dengan rentang nilai min negatif 0.2 sampai max 0.2 yang dipetakan di palet warna gitu. Lalu di bagian yang panjang ini ya, panjang ini itu membuat fungsi add legend map yang membangun panel UI legend di pojok kiri bawah. Di sini nanti akan muncul yang berisi penjelasan-penjelasan ini yang membantu pengguna, bahkan awam pun nanti diharapkan bisa paham dengan bantuan map tadi. Lalu di sini var info panel ini membuat panel informasi di pojok kanan atas berisi judul dan deskripsi singkat tentang sumber data, tentang NDVI area clips. Menampilkan panel peta itu. Kita coba running aja ya, nanti saya jelaskan setelah kita running. Kita run. Nah, ini muncul. Ini yang saya bilang tadi, sebuah jendela yang membantu, dan ini yang di pojok kanan atas. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, fungsinya yang map pojok kanan ini tuh ya ini untuk membantu kita tahu apa sih arti warna merah, apa sih arti warna hijau tua gitu. Nah, sudah sempat kita singgung warna-warnanya tuh yang merah itu berarti air atau non vegetatif yang dilihat di sini air, maka ini berwarna merah. Dan untuk yang hijau tua itu berarti vegetasinya lebat, tumbuhannya lebat teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat kan kalau di sini lebat. Kalau kita zoom, kita coba pindah ke satelit deh. Pindah ke satelit untuk tahu kalau memang itu membedakan kalau hijaunya.
Nah, ini untuk jalan itu terlihat ya ini lurus gini. Ini berarti kan vegetasinya jarang. Kenapa? Karena ya ini jalan gitu, jalan. Bukan sebuah tumbuhan. Sedangkan untuk yang tumbuhan lebat contohnya ini. Nah, ini lebat teman-teman, makanya hijaunya itu berwarna hijau tua. Gitu. Ini merah itu untuk yang tadi non vegetasi. Seperti air gitu. Lalu ada satu lagi tadi kita sebagai pembanding di daerah sini. Ini seharusnya hijau tua ini kita lihat. Nah, terlihat kalau memang di tempat itu vegetasinya baik atau lebat nanti akan berwarna hijau. Sedangkan untuk yang vegetasinya tidak lebat, contohnya di sini karena ini jalan tadi ya, makanya di sini berwarna ini vegetasi sedang, vegetasi jarang. Gitu. Kesimpulannya tuh sebenarnya ya kita itu dengan GEE ini kita bisa menghitung NDVI, dan NDVI ini kita gunakan sebagai indikator yang elektif untuk menilai kondisi vegetasi secara cepat dan akurat karena memanfaatkan perbedaan pantulan cahaya dan menggunakan near infrared dari permukaan bumi itu sendiri. Lalu di sini tadi kita menggunakan Sentinel-2 sebagai sumber data karena kenapa? Karena ya sangat cocok untuk analisis vegetasi karena memiliki citra multispektral dengan resolusi tinggi serta data yang sudah dikoreksi menjadi surface reflectance sehingga siap digunakan langsung oleh ini teman-teman. Nah, tadi kita juga sempat menggunakan QGIS juga untuk membuat aset berupa shapefile. Lalu dengan Google Earth ini sendiri itu sangat mempermudah prosesnya teman-teman. Kenapa? Karena mulai dari filtering citra, perhitungan NDVI hingga ke visualisasi petanya itu hanya dari web ini. Warna yang dapat langsung diinterpretasikan juga ya dengan GE ini. Jadi kita bisa langsung tahu, oh di sini itu vegetasinya lebat, di sini jarang, di sini non vegetasi. Ya merah ini non vegetasi gitu. Oke. Secara keseluruhan proses ini menunjukkan alur kerjasama yang sistematis dari proses pengolahan data spasial mentah hingga menjadi peta NDVI yang dapat dianalisis sehingga memberikan wawasan yang jelas mengenai kondisi vegetasi di area yang ditentukan gitu. Nah, mungkin juga cukup sekian presentasi dan kita kembali ke penutup presentasi ya teman-teman. Oke, dadah.